Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Budi Tristio beserta rekan saya Ahmad Takdir dan Nirandani serta Ajeng Fitriani kami akan dipresentasikan basis data sistem terdistribusi. Pengertian dari basis data terdistribusi dan BBMS terdistribusi. Basis data terdistribusi secara logik keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan didistribusikan melalui suatu jaringan komputer. BBMS terdistribusi sebuah sistem perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Ini adalah konsep dasar dari basis data tersebut yang saling terhubung dari set 1, set 2, set 3, serta set 4 melalui jaringan komputer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ajeng Fitriani. Terima kasih untuk Saudara Budi. Selanjutnya adalah transaksi lokal dan global. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Ada dua jenis transaksi yang diproses. Yang pertama adalah transaksi lokal, sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana transaksi telah ditentukan. Yang kedua ada transaksi global, transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Topologi database terdistribusi terdiri dari 5. Yang pertama fully connected network, yang kedua partially connected network, yang ketiga tree structured network, yang keempat ring network, dan yang kelima star network. Berikut ini merupakan contoh gambar dari topologi database terdistribusi. Ada gambar dari fully connected network, ada partially connected network, ada tree structured network dan ring network, serta star network. Topologi database terdistribusi. Yang pertama adalah fully connected network, yaitu terdiri dari keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan tetapi biayanya mahal. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua partially connected network, keuntungannya reliability rendah, biaya dapat ditekan. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga tree structure network, keuntungannya bersifat sentral, kontrol manajemen lebih terjamin. Kerugiannya kalau node pusat A rusak, semua akan rusak. Catatan setiap proses dimulai dari bawah. Topologi database terdistribusi yang keempat ada ring network atau LAN. Keuntungannya rusak satu, yang lain masih bisa berjalan. Kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang terakhir ada star network atau LAN. Keuntungannya kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability rendah, dan kerugiannya kalau pusat rusak, yang lainnya rusak. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ramdhani, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Ajeng atas waktunya. Kemudian di sini ada keuntungan basis data terdistribusi. Yang pertama, ada pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data yang tersedia pada site lain. Sebagai contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site individu atau mata rantai komunikasi antar site. Misal,
Jika set-set gagal dalam sebuah sistem distribusi, set-set lain dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Lalu di sini ada keuntungan basis data terdistribusi. Yang ketiga, yaitu kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam sub-query yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa site. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query. Lalu yang keempat ada otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Lalu yang kelima ada efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Lalu di sini ada harga software yang mahal untuk kerugiannya. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Lalu yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site yang termasuk dalam sistem distribusi beroperasi secara paralel sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan. Jaringannya coy. Jaringannya coy, jelek coy. Iya coy. Oke. Kita lanjut. Di sini ada penyimpanan data pada site terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, relasi dapat disimpan pada beberapa tempat. Yang pertama, fragmentasi data. Fragmentasi data. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Lalu yang kedua ada replikasi. DDBMS dapat membuat suatu kopi dari fragmen pada beberapa situs yang berbeda. Lalu fragmentasi. Di sini fragmentasi data memisahkan relasi ke dalam beberapa fragmen. Tiap-tiap fragmen disimpan pada site yang berbeda. Jenis-jenis fragmentasi ada 3. Yang pertama, fragmentasi horizontal, lalu fragmentasi vertikal, lalu yang terakhir fragmentasi campuran atau hybrid. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh Saudara Ahmad Takdir. Baik, terima kasih kepada Saudara Dani Ramdhani. Baik, selanjutnya itu ada fragmentasi. Dalam fragmentasi itu ada aturan, dan aturannya itu ada, pertama itu ada kondisi lengkap. Dari kondisi lengkap itu seluruh data dari relasi global harus dipetakan ke dalam fragmen. Fragmentasi tidak akan terjadi jika sebuah data item yang dimiliki oleh relasi global tidak dimiliki oleh beberapa fragmen. Lalu ada kondisi penyusunan kembali. Harus selalu mungkin untuk penyusunan kembali tiap-tiap relasi di global dari fragmennya, hanya fragmen-fragmen yang disimpan dan dalam database terdistribusi yang dapat membangun relasi global kembali melalui operasi penyusunan kembali jika diperlukan. Lalu ada kondisi disjoint. Kondisi ini sangat berguna terutama untuk fragmentasi horizontal, sementara untuk fragmentasi vertikal kondisi ini kadang-kadang dilanggar. Next. Di sini ada fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal itu berisikan tupel-tupel yang dipartisi dari sebuah relasi global ke dalam sejumlah subset R1 dan R2 sampai dengan Rn. Tiap-tiap subset berisikan jumlah tupel dari R. Tiap-tiap tupel dari R harus memiliki satu fragmen, sehingga relasi yang asli dapat disusun kembali. Sebuah fragmen dalam fragmentasi horizontal dapat didefinisikan sebagai sebuah seleksi pada relasi global R. Oleh karena itu, sebuah predikat I digunakan untuk menyusun fragmen RI seperti berikut.
RI sama dengan theta I dalam kurung R. Penyusunan kembali dari relasi R dapat diperoleh dengan mengambil gabungan dari seluruh fragmen. N, R sama dengan U, RI, lalu I sama dengan 1. Lalu ada fragmentasi vertikal. Dalam fragmentasi vertikal, tiap-tiap fragmen RI didefinisikan sebagai RI, I dalam kurung R. Relasi global dapat disusun kembali dari fragmen dengan mengambil natural join. R sama dengan R1, R2, R sampai dengan Rn. Fragmentasi vertikal disempurnakan dengan menambahkan sebuah atribut yang disebut tuple identifier tuple ID ke dalam skema R. Sebuah tuple ID dalam sebuah alamat logik dari sebuah tuple. Tiap-tiap tuple dalam R harus memiliki sebuah alamat yang unik. Atribut tuple ID sebagai kunci untuk penambahan skema. Fragmentasi campuran. Relasi R global dibagi-bagi ke dalam sejumlah relasi fragmen R1, R2, R3 sampai dengan Rn. Tiap-tiap fragmen diperoleh sebagai hasil baik dari skema fragmentasi horizontal ataupun skema fragmentasi vertikal pada relasi R atau dari sebuah fragmen R yang diperoleh sebelumnya. Cara membangun fragmentasi campuran yaitu dengan membangun fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal dan membangun fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.